Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya Nabila Widyasari Lesmana dengan NPM 104 dari kelas 6C akan memaparkan hasil jawaban saya tentang proses inovasi pendidikan sebagai tugas individu mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dadang Rahman Munandar. Proses keputusan inovasi ialah proses yang dilalui oleh individu atau kelompok mulai dari pertama kali tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan sikap terhadap inovasi, penetapan keputusan menerima atau menolak inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Proses keputusan inovasi bukan kegiatan yang dapat berlangsung seketika, tetapi merupakan serangkaian kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu, sehingga individu atau organisasi dapat menilai gagasan yang baru itu sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya akan menolak atau menerima inovasi dan menerapkannya. Misal nih, kita harus mengambil keputusan untuk mengganti penggunaan kompor minyak dengan kompor gas. Yang sebelumnya ini belum pernah tahu tentang kompor gas, maka keputusan ini adalah keputusan inovasi. Nah, proses pengambilan keputusan mau atau tidak mau untuk menggunakan kompor gas inilah yang disebut proses keputusan inovasi. Ada 3 faktor. Yang pertama, faktor kegiatan belajar mengajar. Yang menjadi kunci keberhasilan dalam kegiatan mengajar adalah guru yang profesional. Tetapi dalam pelaksanaannya ada berbagai faktor yang menyebabkan orang memandang bahwa pengelola kegiatan mengajar adalah kegiatan yang kurang profesional, kurang efektif, dan kurang perhatian, sehingga diperlukannya inovasi pendidikan. Lalu, untuk faktor yang kedua, ada faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan sistem pendidikan adalah siswa. Siswa sangat besar pengaruhnya karena tujuan pendidikan untuk mencapai perubahan tingkah laku siswa. Jadi, siswa sebagai pusat perhatian dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan berbagai macam kebijakan pendidikan. Lalu, untuk faktor eksternal yang mempengaruhi dalam proses inovasi pendidikan adalah orang tua. Orang tua murid ikut mempunyai peranan dalam menunjang kelancaran proses pendidikan, baik sebagai penunjang moral, membantu dan mendorong kegiatan siswa, maupun sebagai penunjang penggadaan dana. Para ahli pendidik merupakan faktor internal dan juga eksternal, seperti guru, administrator pendidik, konselor, dan terlibat langsung dalam proses pendidikan di sekolah. Lalu ada juga ahli dari luar organisasi sekolah, tetapi juga ikut terlibat dalam kegiatan sekolah, seperti pengawas, inspektur, pemilik sekolah, konsultan, dan mungkin juga pengusaha yang membantu pengadaan fasilitas sekolah. Demikian pula dengan guru, staf, pengembang, dan penelitian pendidikan, para guru besar, dosen, dan organisasi persatuan guru. Ini juga merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan sistem pendidikan eksternal. Lalu, untuk faktor yang ketiga, dari sistem pendidikan atau pengelolaan dan pengawasan. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia terhadap sekolah diatur oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Guru maupun siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar harus mengikuti aturan yang berlaku. Oleh karena itu, timbul permasalahan sejauh mana batas kewenangan guru untuk mengambil keputusan yang berdampak dapat menyebabkan timbulnya siklus otoritas yang negatif. Setiap orang, baik individu maupun organisasi, ketika mengambil keputusan, pasti memikirkan pertimbangannya. Pasti memikirkan matang-matang. Apakah dia akan menerima ataupun menolak. Individu maupun organisasi akan mempertimbangkan apa resiko yang akan dibuat ketika ia mengambil keputusan itu. Sehingga dalam proses mengambil keputusan inovasi ini memerlukan waktu yang sangat panjang agar keputusan yang akan diambil sesuai dengan apa tujuan yang diharapkannya. Ciri pokok keputusan inovasi yang membedakan dengan tipe keputusan yang lain adalah dimulai dengan adanya ketidaktahuan tentang sesuatu. Keputusan inovasi masih terbuka berbagai alternatif. Ada berbagai macam kemungkinan yang terjadi walau mengandung bahaya. Sehingga informasi sangat penting bagi seseorang sebelum mengambil keputusan inovasi. Untuk tahap permulaan dibagi ke dalam 3 langkah. Yang pertama, langkah pengetahuan dan kesadaran. Yang kedua, langkah pembentukan sikap terhadap inovasi. Dan yang ketiga, langkah pengambilan keputusan. Lalu untuk tahap penerapan atau implementasi dibagi 2 langkah. Yang pertama, langkah awal atau permulaan. Lalu, untuk langkah yang kedua, langkah kelanjutan pembinaan penerapan inovasi. Sekian jawaban dari saya. Tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.